Halo teman-teman, selamat datang, selamat bergabung kembali di channel YouTube saya. Seperti biasa ya, kita masih ada di dalam playlist aplikasi inventory pergudangan. Video kali ini kita bakal bikin fitur untuk laporan transaksi masuknya ya. Jadi gambaran fiturnya kurang lebih kayak gini. Nanti kita bikin satu halaman, isinya itu daftar transaksi semua gitu ya. Kita bisa lakukan filter juga. Nah, bedanya di sini kita bisa melakukan ekspor. Data yang diekspor ini nanti akan menjadi outputnya itu file Excel. Nah, kita juga kasih option yang diekspornya itu mau nomor transaksinya saja atau plus dengan items yang ada di dalamnya. Kemudian juga ada fitur detail, ya ini untuk melihat aja gitu ya. Kira-kira satu transaksi ini informasinya apa aja. Kita bisa mulai dari transaksi masuk controller ya. Nah, kita bikin metode index di sini teman-teman. Langsung aja bikin transaksi masuk, kemudian metodenya index itu ya namanya. Tinggal bikin views-nya. Oke. Kita modifikasi dulu indeksnya. Nah, kita lupa teman-teman. Belum kirimkan page title-nya. Nggak jadi soal, gampang. Oke, balik dulu ke controller ya. Nah, di sini kita bikin page title. Diisi oleh page title kayak gini. Kemudian seperti biasa, kita compact. Shift. Kita tes. Nah, oke ya. Tinggal kita sajikan datanya nih di sini. Kita masih main di index ya. Oke, sip. Kemudian kita parsing datanya dari si controller yang ini teman-teman. Kita order by yang terbaru ya. Kita set aja dulu kayak gini. Nah, transaksinya itu harus pemasukan atau kita bisa tulis this jenis transaksi. Nah, diambil dari properti yang ini ya. Kan kita udah punya. Kalau kita lihat di contoh ya, filternya itu kan ada pengirim, tanggal awal dan tanggal akhir ya. Nah, kita setting aja langsung di sini teman-teman. Oke, kemudian lakukan filternya di sini. Sip. Kemudian kalau ada tanggal awal, tanggal akhir gitu ya. Nah, kita filter juga datanya. Nah, kalau kita filter data ya berdasarkan tanggal gitu yang dikirimkan dari parameter di URL, kalau di Laravel kita harus kasih tahu dulu teman-teman si tanggalnya itu gitu ya, atau data yang kita kirimkan itu kita harus set dulu dia sebagai
start of the day dan juga end of the day gitu ya. Diambil dari kelasnya si karbon. Nah, kayak gini. Tanggal awal sip. Kasih tahu aja of day. Nah, tanggal akhir juga sama. Kayak gini, kemudian baru di sini lakukan query-nya. Metodenya itu pakai where between, teman-teman. Yang kita filter itu berdasarkan created date-nya aja, gitu. Kemudian kalau udah, kita tinggal bikin aja atau transaksi gitu ya. Query paginate. Nah, paginate-nya juga kita sama ya, belum tuliskan mau berapa gitu ya. Gampang aja. Seperti biasa di bagian awal ini kita bikin per page. Kan kita udah punya komponennya. Nah, tinggal defaultnya itu ada dia 10 gitu ya. Si per page ini kita simpan dia di sini. Gitu, teman-teman. Kemudian kita parsing di sini. Oke, sip. Cek dulu, pastikan gak ada yang error ya. Aman. Tinggal kita looping datanya di dalam tabel yang ini, gitu. Kita pakai for else aja ya. Transaksi, kemudian ada index gitu ya. Dan ada item. Nah, kita isi dulu bagian yang kalau datanya kosong gitu ya. Sip. Sorry. Nah, gini teman-teman. Sip. Tanggal transaksinya kita ambil dari created at ya. Nanti kita rubah formatnya teman-teman. Kita pakai aja dulu di sini A, kemudian kayak gini, kelasnya BTN, BTN SM, BTN primary, tulis aja detail. Nah, gini teman-teman. Jangan lupa yang total harga. Nah, kita set ya di dalam number format. Kayak gini. Kasih aja rupiah. Sip, yang jumlah barang juga oke lah, kita masukin aja. Kasih dia PCS. Oke, kita cek ya. Nah, teman-teman, sip. Kita tinggal format tanggal transaksinya aja. Nah, biasanya kan kita suka eksekusi di controller ya. Kali ini kita eksekusinya di sini, teman-teman. Di views-nya langsung. Caranya sama, masih pakai si karbon, cuman kita langsung loadnya kayak gini kelasnya. Karbon gitu ya, slash karbon parse kayak gini. Lokalnya kita tulis seperti biasa aja ID, kemudian translated format. Nah, gini. LDFY. Sip. Kita cek. Nah, oke teman-teman ya. Tugas kita sekarang bikin filternya. Nah, filternya kita set di sini nih. Di atas table. Atau enggak tabelnya kita bungkus dulu deh. Nah, kita cut aja kayak gini. Bikin card body gitu ya. Cardnya P5. Nah, gini teman-teman. Bungkus pakai div. Paste tabelnya di dalam div. Jadi dia strukturnya kayak gini. Kemudian di atas div yang table, nah kita bikin formnya di sini teman-teman. Actionnya kita arahkan ke sini lagi aja. Transaksi masuk titik index. Nah gini. Metodenya kita kasih dia get. Kemudian kita tinggal isi aja nih. Pertama kelasnya gitu ya, pakai callnya 12 gitu kan. Biar sejajar kayak gini. Nah, yang pertama itu pengirim. 4 juga cukup teman-teman.
Value-nya kita isi dari sini aja langsung. Request namanya kan pengirim itu ya, sesuai dengan apa yang kita kirimkan di controller tadi. Kemudian selanjutnya itu untuk tanggalnya ya. Yang terakhir tinggal tanggal akhir teman-teman. Sip, kita cek dulu. Oke ya, tinggal buttonnya di sini nih. Ini kan 4 tambah 3 7 tambah 3 10, berarti kurang 2 lagi teman-teman. Kita bikin call 2. Nah, gini. Di sini kita langsung satuin kayak gini. Filter teman-teman. Nah, kan kita tidak mungkin tulis tombol filter kayak gini ya. Kita isi aja elemen kosong kayak gini. Dan NBSP titik koma. Nah, ini untuk elemen kosong teman-teman. Div yang selanjutnya kita bikin untuk si reset filternya teman-teman. Ini kan simpan lagi di sini, kemudian kasih button. Sorry, ini salah nih. Nah, harusnya gini. Oke. Kita tinggal tulis aja reset gitu ya. Type-nya kasih reset maksud saya. Nah, gini teman-teman. Kita cek. Oke, sip ya. Tinggal satu button di ujung, nanti kita simpan untuk fitur export datanya. Nah, karena di controller kita udah setting ya request yang bakal dikirimnya gitu. Di sini kita tinggal tes aja teman-teman. Misalkan nama pengirimnya Avi gitu ya. Kita cari data yang nggak ada. Tes aja filternya jalan nggak gitu. Saya klik. Nah, oke ya. Filternya udah jalan. Tinggal kita coba aktifin si button resetnya aja. Ngeresetnya itu gampang aja. Kita tinggal pakai on click. Kemudian tulis aja window location ref. Nah, kita arahkan ke sini teman-teman. Pakai route transaksi masuk titik indeks. Nah, kayak gini aja. Udah. Save, kemudian kita refresh ya. Tinggal cek aja nih, klik. Nah, udah balik lagi teman-teman. Kita lanjut lagi gas bagian detail ya. Jadi nanti si detail itu kita bakal masukkan dia ke dalam metodenya punya show teman-teman. Di sini aja kita tulis show, kemudian kita kirimkan nomor transaksi gitu ya. Nah, kayak gini aja. Cari transaksi. Sekarang kan karena kita akan munculkan seluruh data itemsnya ya. Jadi kita pakai with kayak gini. Tinggal parsing aja ke views teman-teman. Kita bikin viewsnya ya. Oke, kita benahi dulu.
saya lupa lagi nih kirimin page title-nya. Balik ke controller ya, saya lupa di sini tulis page title. Tambahin aja deh keterangan detail transaksi gitu ya. Oke. Parsing di sini. Sip. Balik ke indeks. Nah, di indeks ini kita ref-kan ya ke root yang tadi, teman-teman. Masuk show. Oke, kita tinggal cek sekarang. Refresh, klik. Nah, oke ya, udah masuk, teman-teman. Balik ke show. Nah, yang ini lagi ya. Kita kembalikan ya ke indeks. Tombol kembalinya ya. Sip, kita cek dulu. Wah, tipe teman-teman kurang huruf I. Nah, harusnya gini. Oke, jalan ya. Tinggal kita lanjutin nih di bawahnya. Jadi kalau di contoh itu nanti dia kayak gini. Ada informasi transaksinya dulu, kemudian detail barangnya apa aja gitu ya. Kan kita udah punya komponen namanya meta item ya. Kita tinggal panggil aja di sini. Ini kurang kutip teman-teman, sorry. Nah, harusnya kayak gini. Jadi di sini saya bisa tulis PCS. Nah, gini ya. Kayaknya ini salah nih, kurang penutup teman-teman. Sorry. Nah, harusnya dia kayak gini. Oke, keterangannya udah, tinggal yang terakhir adalah tanggal transaksi. Nah, kita tulis aja di sini formatted date gitu ya. Tinggal yang formatted date ini kita bikin di sini, di controllernya yang ini nih. Transaksi formatted date sama dengan oke. Kita tinggal cek teman-teman. Oke, sip ya. Tinggal kita tampilkan kira-kira itemsnya itu ada apa aja gitu.
Di bawah di bawah meta item yang terakhir ya. Oke, tinggal di tab bodinya kita looping bagian si itemsnya teman-teman. Harganya kalau nggak salah saya lupa. Oke, kita cek dulu ya. Sip, teman-teman. Mantap. Tinggal bikin T-footnya. Nah, di sini kita bikin grand totalnya, teman-teman. Kalau spannya berarti 5, tulis grand total gitu ya. Nah, kayak gini. Diambil dari transaksi total harga. Oke. Oh, lupa pakai number format. Oke, clear teman-teman, mantap. Sip ya. Oke, teman-teman. Di video kali ini kita udah sukses ya bikin satu fitur untuk merekap gitu. Data transaksinya ada apa aja, kemudian kita juga bisa filter, kita juga bisa lihat detailnya seperti apa. Di video selanjutnya saya akan coba bahas bagaimana membuat sebuah laporan Excel menggunakan Laravel, dan implementasinya akan kita langsung pakai di dalam data transaksi ya. Nanti mau transaksi masuk dan juga ataupun transaksi keluar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Stay tune terus, kita ketemu lagi di video selanjutnya.